Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel saya, Ayu Agustin. Mari kita belajar bersama-sama hari ini mata pelajaran IPS untuk kelas 7. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai arti penting norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, untuk anak-anak ibu semuanya silahkan dibuka halaman 47. Nah, kita bahas bersama-sama, oke? Nah, jadi manusia di sini memiliki derajat yang mulia karena memiliki akal dan berbudaya. Dan karena kelebihan ini, manusia berbeda dengan makhluk lainnya. Maka kehidupan manusia yang berbudaya terlihat dari adanya kaidah-kaidah atau tatanan demi kesejahteraan hidup masing-masing. Kaidah hidup ini apa aja? Ya, seperti norma. Jadi norma menjamin keamanan, ketertiban demi kelangsungan hidup masyarakat. Norma dalam masyarakat memiliki arti penting bagi terciptanya ketertiban, keharmonisan di dalam kehidupan bermasyarakat. Dan norma juga dalam masyarakat terbentuk karena adanya suatu perbedaan individu. Jadi sebagai makhluk individu, manusia memiliki kepribadian, kepentingan, keinginan, dan tujuan hidup masing-masing. Nah, agar segala perbedaan ini tidak menimbulkan suatu perpecahan atau ketidaktertiban di dalam masyarakat, maka dibuatlah suatu peraturan atau norma yang ada di masyarakat. Oke, sampai di sini paham ya? Nah, jadi kita lanjut sekarang fungsi aturan atau norma dalam masyarakat. Apa aja fungsinya? Jadi, norma berfungsi sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Dan dalam hal ini norma memuat semua aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan di kehidupan sosial. Yang kedua, alat untuk menjaga kerukunan anggota masyarakat. Dalam hal ini norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat ini tidak menimbulkan kekacauan. Yang ketiga, sistem pengendalian sosial. Dalam pengertian ini, norma menjadi suatu alat yang dapat mengendalikan ataupun mengawasi tingkah laku anggota masyarakat. Yang keempat, alat untuk mewujudkan suatu keadilan. Khususnya norma hukum yang dibuat untuk mewujudkan keadilan di masyarakat. Oke, sekarang kita bahas yang C, arti pentingnya norma hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum berisi peraturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang. Hukum mengikat semua orang. Oleh karena itu, hukum itu harus ditaati karena mengatur kehidupan manusia, sehingga hukum di sini memiliki arti penting. Sebenarnya ada apa saja dan bagaimana sih hukum itu? Oke, apa itu hukum? Pertama, pengertian hukum yang merupakan salah satu jenis norma. Apa yang dimaksud hukum di sini? Nah, banyak sekali pendapat para ahli yang mengemukakan pendapat mengenai hukum. Salah satunya ada Mukhtar Kusuma Atmaja yang berpendapat bahwa hukum adalah keseluruhan kaidah serta asas yang mengatur pergaulan hidup di dalam masyarakat yang bertujuan untuk memelihara ketertiban serta meliputi lembaga-lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat. Nah, selain Mukhtar, ada juga Dr. Andes CST Kansil SH, sarjana hukum, yang berpendapat bahwa hukum mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia supaya supaya keamanan dan ketertiban ini dapat tercipta atau terpelihara di dalam masyarakat. Yang ketiga ada GST
Simorangkir yang berpendapat bahwa hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Nah, selain itu ada juga Utrecht yang berpendapat hukum merupakan himpunan peraturan, yaitu bersumber dari perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat, dan karena itu kita harus menaati sebagai anggota masyarakat. Nah, sekarang kita bahas yang kedua, sistem hukum di Indonesia. Pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, negara hukum ini adalah negara yang berdasarkan segala sesuatu tindak itu didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, baik itu tertulis ataupun tidak tertulis. Oke, ada Disey menyebutkan ciri-ciri unsur negara hukum. Apa saja ciri-cirinya? Ya, yang pertama ada supremacy of law, artinya negara menempatkan hukum pada kedudukan yang tertinggi. Yang kedua, equality before the law, yaitu adanya persamaan atau perlakuan yang sama di dalam hukum. Yang ketiga ada human right, adanya perlindungan atau jaminan terhadap HAM yang dicantumkan dalam undang-undang ataupun konstitusi. Nah, adapun hukum di Indonesia adalah hukum atau peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada landasan ideologi dan konstitusional negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita bahas yang ketiga sekarang adalah tujuan hukum dan arti pentingnya hukum. Hukum dibuat untuk mengatur perilaku manusia. Oleh karena itu, hukum dalam masyarakat memiliki tujuan. Yang pertama, menurut Van Apeldoorn, tujuan hukum adalah untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. Yang kedua, menurut Van Kant, tujuan hukum adalah untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu. Yang ketiga, menurut Utrecht, yaitu hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia. Dan yang terakhir, menurut Muchtar Kusumaatmadja, tujuan hukum adalah terpeliharanya dan terjaminnya keteraturan dan ketertiban. Jadi gimana nih? Nah, berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum memiliki kedudukan yang penting untuk mengatur kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Dan setiap warga negara tentu diharapkan memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip hukum. Nah, ada 3 prinsip hukum yang harus kita jadikan pegangan. Yang pertama ada supremasi hukum atau kekuasaan tertinggi. Jadi artinya pada peraturan-peraturan hukum tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi daripada hukum. Lalu tidak ada kekuasaan yang sewenang-wenang dan setiap orang hanya boleh dihukum apabila melanggar hukum. Yang kedua, kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum, baik itu pejabat, orang kaya, orang miskin, ataupun rakyat biasa. Yang ketiga, terjaminnya hak-hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang. Artinya apa? Hak-hak warga negara harus diatur. Setelah itu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang. Nah, itu tadi prinsip-prinsip hukum. Sekarang
kita bahas yang D, sikap sesuai dengan norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, apa saja? Perilaku yang sesuai dengan norma adalah perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan atau kepatutan. Baik itu dilihat dari segi kemanusiaan atau agama, secara individu maupun pembenarannya secara kelompok. Nah, perilaku yang tidak sesuai dengan norma berarti ada penyimpangan terhadap norma atau nilai di dalam masyarakat. Nah, contoh penerapan dalam kehidupan keluarga itu apa saja? Coba. Yang pertama, berperilaku sopan terhadap sesama anggota keluarga. Yang kedua, hormat kepada orang tua, lalu bertutur kata baik dan sopan, hidup rukun dalam keluarga, dan taat kepada perintah orang tua. Nah, contoh penerapan dalam kehidupan sekolah apa saja? Menaati peraturan sekolah, tidak membolos, memakai seragam sekolah, santun terhadap guru dan karyawan, dan tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan. Nah, contoh penerapan dalam kehidupan masyarakat dan negara, yang pertama, mendukung program keamanan lingkungan. Yang kedua, mematuhi peraturan lalu lintas. Yang ketiga, tidak main hakim sendiri. Yang keempat, membayar pajak tepat waktu dan tidak korupsi. Nah, itu tadi contoh-contoh dari penerapan norma di dalam lingkungan kita sehari-hari. Oke, mungkin pembahasan kita sampai di sini dulu. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ditanyakan ke Ibu atau bisa juga di kolom komentar. Selanjutnya nanti ada tugas, kita lanjut via WhatsApp. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.